21 hari, sepertinya sebentar, tapi ternyata bisa jeti selamanya. Kalian pernah nggak sih merasa terjebak dalam lingkaran setan komunikasi digital? Setiap notifikasi yang masuk, jantung berdebar. Setiap centang biru, seolah jeti penentu suasana hati. Aku pernah ada di posisi itu, sampai akhirnya aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila, setidaknya menurut teman-temanku. Aku memulai tantangan pribadi. 21 hari tanpa membalas satupun pesan dari dia. Ya, dia, orang yang namanya selalu muncul paling atas di daftar chatku. Kenapa 21 hari? Katanya, butuh waktu selama itu untuk membentuk kebiasaan baru. Aku nggak tahu apakah itu mitos atau fakta. Yang aku tahu, aku butuh jeda. Aku butuh ruang untuk bernapas tanpa harus terus-menerus menatap layar ponsel, menunggu balasan yang kadang datang, kadang tidak. Aku butuh menemukan kembali diriku yang hilang di antara ribuan ketikan pesan. Hari pertama, rasanya seperti neraka. Tanganku gatal luar biasa. Setiap getaran ponsel membuatku terlonjak. Aku mematikan notifikasi untuk chatnya. Tapi otakku seolah punya notifikasinya sendiri. Aku membayangkan apa yang dia tulis. Apakah dia marah? Apakah dia khawatir? Atau jangan-jangan dia malah tidak peduli sama sekali? Pikiran-pikiran liar itu terus berputar, menciptakan skenario terburuk di kepalaku. Aku bolak-balik membuka ruang obrolan kami, menatap pesannya yang belum terbaca, lalu menutupnya lagi dengan perasaan bersalah dan cemas yang luar biasa. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Memasuki hari ketiga, kecemasanku sedikit mereda, tapi digantikan oleh perasaan hampa. Biasanya, pagi hari dimulai dengan ucapan selamat pagi darinya. Siang hari diisi dengan cerita acak tentang makan siangnya. Malam hari ditutup dengan obrolan panjang sebelum tidur. Sekarang, semua itu hilang. Ponselku terasa sepi. Aku mulai menyadari betapa aku telah menggantungkan kebahagiaanku pada kehadiran digitalnya. Aku jadi lebih sering melamun, mengingat kembali percakapan-percakapan kami. Apakah keputusanku ini benar? Keraguan mulai menyelimuti diriku. Aku bahkan sempat mengetik balasan panjang, menjelaskan semuanya. Tapi dengan sisa-sisa tekad, aku menghapusnya lagi sebelum menekan tombol kirim. 1 minggu berlalu, 7 hari tanpa satupun balasan dariku. Sesuatu yang aneh mulai terjadi. Aku mulai memperhatikan hal-hal di sekitarku. Aku mulai menikmati secangkir kopi pagiku tanpa harus sambil mengetik pesan. Aku mulai benar-benar mendengarkan cerita teman-temanku saat kami bertemu. Tanpa sesekali melirik ponsel, aku menemukan kembali hobi lamaku yang terbengkalai. Membaca buku. Aku tenggelam dalam cerita-cerita fiksi, dan untuk beberapa jam, aku lupa tentang tantangan 21 hari yang sedang kujalani. Pesan darinya masih terus masuk, tapi frekuensinya mulai berkurang. Awalnya ada nada panik, lalu berubah menjadi pertanyaan, dan akhirnya hanya pesan-pesan singkat yang terasa hambar. Hari ke-14, 2 minggu penuh, aku merasa seperti orang yang berbeda. Kecemasan yang dulu terasa menyesakkan dada, kini berganti menjadi ketenangan. Ruang kosong yang dulu terasa hampa, kini terisi dengan kegiatan-kegiatan baru. Aku mulai berolahraga, mencoba resep masakan baru dari internet, bahkan merencanakan perjalanan singkat sendirian di akhir pekan. Aku tidak lagi merasa perlu memvalidasi hariku melalui balasan pesannya. Aku menemukan kebahagiaan dari dalam diriku sendiri. Aku masih memikirkannya, tentu saja, tapi bukan lagi dengan rasa ketergantungan, melainkan dengan rasa penasaran yang lebih objektif. Siapa aku tanpanya? Dan siapa dia tanpaku? Pertanyaan itu tidak lagi terasa menakutkan. Malam hari ke-20, tinggal 1 hari lagi. Aku duduk di balkon, menatap langit malam yang tenang. Aku membuka kembali ruang obrolan kami untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Aku membaca semua pesannya selama 20 hari terakhir. Rentetan pesan yang menunjukkan kepanikan, kebingungan, kemarahan, dan akhirnya penerimaan. Membacanya sekarang, rasanya seperti menonton film tentang orang lain. Aku tidak merasakan lagi getaran di hatiku. Tidak ada lagi keinginan untuk segera membalas. Yang ada hanyalah perasaan lega. Lega karena aku berhasil melewati ini.
Dan tibalah hari ke-21, hari di mana tantangan ini berakhir. Aku memegang ponselku. Jari-jariku berada di atas keyboard. Aku bisa mengetik apa saja sekarang. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku bisa meminta maaf. Aku bisa memulai kembali semuanya seperti semula. Tapi pertanyaannya adalah, apakah aku masih mau? 21 hari itu telah mengubah segalanya. Bukan tentang dia, tapi tentang aku. Aku menyadari bahwa ketergantunganku pada komunikasi instan dengannya telah membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku mencari validasi dari centang biru dan kecepatan balasannya. Aku mengukur harga diriku dari perhatian digital yang dia berikan. Jeda 21 hari ini memaksaku untuk berhadapan langsung dengan diriku sendiri, dengan semua kecemasan dan ketakutanku. Dan dalam prosesnya, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah aku tahu aku miliki. Aku belajar untuk merasa nyaman dengan kesendirian. Aku belajar untuk menciptakan kebahagiaanku sendiri. Jadi, apa yang aku lakukan di hari ke-21 itu? Aku tidak membalas pesannya. Bukan karena benci atau marah, tapi karena aku sadar, aku sudah baik-baik saja. Aku telah membentuk kebiasaan baru, kebiasaan untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Aku mengarsipkan obrolan kami, bukan untuk menghapusnya, tapi sebagai pengingat akan perjalanan yang telah aku lalui. Perjalanan 21 hari yang mengubah segalanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di antara kami. Mungkin suatu saat kami akan bicara lagi dengan cara yang lebih sehat. Mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut. Aku siap menghadapi apapun yang datang. Karena aku telah menemukan kembali diriku yang utuh. Kisah ini mungkin terdengar ekstrem, tapi pesannya sederhana. Terkadang, kita perlu mengambil jeda dari kebisingan digital untuk benar-benar mendengarkan suara hati kita sendiri. Jika kamu merasa terjebak dalam pola yang sama, mungkin inilah saatnya untuk mencoba tantangan versimu sendiri. Tidak harus 21 hari, mulailah dari yang kamu mampu. Beri dirimu ruang untuk bernapas dan tumbuh. Kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang akan kamu temukan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau punya pendapat tentang cerita ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Aku senang sekali bisa membaca cerita kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terus terhubung. Sampai jumpa di video selanjutnya.